efek sampingnya hampir semua antibiotik efek sampingnya adalah pada saluran cerna. Kenapa? Karena dia sifatnya lebih asam atau sifatnya asam. Kedua senyawa ini tidak boleh digunakan pada bayi yang baru lahir serta gangguan fungsi ginjal yang parah. Jadi semua juga yang berhubungan dengan hati dan ginjal itu tidak diharapkan. Nah, berikutnya adalah rifampicin. Nah, rifampicin ini ya mulai diingat-ingat. Pneumonococcus ya biasanya, atau sebutkanlah yang mudah untuk TBC paru-paru. Nah, TBC paru-paru ini produknya adalah rifampicin antibiotiknya. Jadi kalau kalian melihat ada preparat rifampicin itu produknya itu berwarna merah, bahkan sampai urinnya juga sampai berwarna merah. Itu dampak daripada absorpsi rifampicin. Rifampicin ini merupakan senyawa yang semi-sintetik dari Streptomyces mediterranea, berbentuk kristal berwarna merah kecoklatan yang sangat sedikit larut dalam air dan alkohol. Rifampicin berbentuk sediaan tunggal. Nah, kalau rifampicin itu tidak ada ya antibiotik yang diberikan dalam bentuk campuran, dia itu adanya dalam bentuk tunggal. Secara farmakologi, rifampicin diabsorpsi dengan baik. Terdapatnya makanan akan memperlambat absorpsi dan senyawa ini bersifat lipofil. Jadi artinya kalau menggunakan preparat rifampicin harus dalam keadaan perut kosong. Nah, makanya biasanya dianjurkan subuh. Nah, minum pagi subuh ya, setelah sholat subuh sebelum makan. Nah, itu adalah anjuran yang terbaik. Cukup sehari 1 kali. Efek sampingnya adalah sama terhadap saluran cerna, bisa mual, muntah, diare, sakit kepala, dan tidak boleh diberikan pada wanita hamil atau pada trimester pertama. Ya, nah identifikasi nggak usah karena itu nanti bagian analisa kualitatif. Nah, golongan berikutnya adalah neomycin. Nah, kalau neomycin ini pada umumnya adalah antibiotik yang diberikan secara topikal. Senyawa ini biasa digunakan untuk pengobatan infeksi lokal pada kulit, ya, mukosa, pada telinga atau pada mata. Karena pada pemakaian oral hampir tidak ada yang diabsorpsi, maka digunakan juga untuk mengurangi flora usus, misalnya sebelum operasi. Nah, justru kalau neomycin ini bersifat ototoksik, ya, dan neprotoksik, ya. Ototoksik itu berarti dia membuat racunnya sendiri. Kalau neprotoksik dia membuat racun pada daerah ginjal. Maka penggunaan secara parenteral merupakan kontraindikasinya. Nah, jadi dia tidak digunakan secara oral, juga jarang digunakan secara parenteral, tapi lebih banyak digunakan secara topikal. Nah, kalian kalau lihat produk topikal yang berarti dalam bentuk salep atau krim, misalnya ada calcinol N. Nah, beta metason N. Nah, NN betason N. Nah, NN yang di belakang itu adalah neomycin. Nah, jadi ini kombinasi antara antibiotik dengan kortikosteroid yang digunakan untuk topikal. Nantilah belajar bertahap. Nah, mudah-mudahan ini mulai diingat-ingat dan dicatat. Nah, golongan aminoglikosida yang lain adalah kanamisin dan gentamisin. Kanamisin ini adalah parenteral, ini banyak digunakan untuk penderita paru-paru, ya. Nah, kalau gentamisin ini bisa digunakan untuk topikal, tapi tetes mata dan tetes telinga, baik dalam bentuk tetesnya maupun dalam bentuk salep ataupun krim, ini sangat bagus. Nah, jadi artinya kalau seseorang menderita sakit mata, merah dan bengkak, mudah berikan aja gentamisin, insya Allah sembuh. Ya, kalau kanamisin itu dosisnya adalah 1 gram parenteral. Dia digunakan untuk batuk, ya, paru-paru. Nah, kalau spektinomisin ini juga dari Streptomyces spectabilis, ya.
banyak digunakan terhadap gram negatif, dan senyawa ini bisa digunakan untuk gonorhu ya, GO ini penyakit lama yang dulu, dan mencegah resistensi. Nah, ini udah jarang dipakai ya. Vaccinomycin sudah mulai jarang. Nah, berikutnya adalah, nah ini yang, bentar ya. Ya, antibiotik golongan polipeptida. Nah, nanti kalian belajar mengingat ya. Peptida adalah suatu bentuk IKT yang terdapat pada protein. Kalau polipeptida berarti suatu senyawa di mana terdapat beberapa asam amino yang membentuk protein. Jadi kalau antibiotika polipeptida adalah antibiotik yang berbahan dasar protein itu diantaranya. Seperti itulah kurang lebih. Nah ini yang termasuk di dalam senyawa ini diantaranya adalah polimisin. Nah kalau polimisin banyak digunakan untuk tetes mata. Colistin, nah colistin di samping untuk tetes mata juga digunakan untuk mikroba yang ada di daerah saluran pencernaan. Kalau basiterasin ini biasa digunakan sebagai topikal, pirotrisin juga topikal. Kenapa? Karena dia relatif toksik terhadap neuron dan nefron. Nah, jadi dia kurang banyak digunakan untuk peroral ataupun parenteral. Lebih banyak digunakan untuk tetes mata dan topikal. Polimisin dan colistin ya tadi ya. Senyawa ini berkhasiat pada mikroba gram negatif. Nah, makanya tadi disebutkan pada infeksi di daerah saluran pencernaan karena dia biasanya berbentuk gram negatif. Kalau gram negatif di sini biasanya sifat penyakitnya adalah kronik. Nah, terutama terhadap Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter sp, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, dan Salmonella serta Shigella sp. Sekarang hanya digunakan secara perolah sebagai desinfeksi usus. Nah, jadi lebih mengarah kepada infeksi di daerah saluran pencernaan. Ya, yang terakhir adalah antibiotika golongan polipeptida yaitu basiterasin. Basiterasin ini juga jarang digunakan, tapi bisa digunakan secara topikal. Ini biasa digunakan untuk gram positif dan negatif, bisa dua-duanya, terutama untuk bakteri Haemophilus, Spirochaeta, amuba, yang kerjanya adalah mempengaruhi sintesa dinding sel yang tadi ya, pada saat kerja daripada antibiotik ya. Ada merusak dinding sel, ada sintesa protein, ada permeabilitas plasma. Nah, karena toksisitasnya yang hanya digunakan secara lokal, maka indikasi utamanya adalah untuk kulit dan mukosa. Ya, jadi basiterasin lebih banyak untuk kulit. Pirotrisin juga termasuk sudah mulai jarang. Ini pun digunakan terutama untuk topikal ya, untuk lokalnya. Di antaranya adalah untuk tetes mata. Nah, demikian ya buat kelas A, B, dan D yang dapat Bapak sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silahkan ya. Informasi yang tadi Bapak sampaikan mudah-mudahan memberikan informasi yang berhubungan dengan preparat antibiotik, walaupun secara perlahan dan secara santai, tapi mudah-mudahan ada 1, 2, atau 3 terekam oleh kalian. Ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tidak ada? Mau Pak, mau nanya. Silahkan. Siapa namanya sebutkan? Randy Pak. Randy siap ya. Randy sering nanya ya. Oke, silahkan Randy. Kan Pak, waktu dulu mah ya antibiotik tuh tanpa resep dokter.
Tapi kalau sekarang kan dengan resep dokter, kenapa itu Pak? Nah, bagus ya, pertanyaannya bagus. Nah, cuman terjadi kekeliruan informasi dari dulu. Aturan dan pelanggaran etika. Sehingga sekarang banyak apotek-apotek yang dalam tanda kutip bisa menjual antibiotik. Nah, tanpa resep. Begitu Ren. Jadi kalau aturan tidak rubah, aturan dari dulu antibiotik adalah masuk daftar G yang pengadaannya harus pakai resep dokter. Aturan. Nah, cuman tadi pelaksanaan di lapangan ternyata sekarang mulai terjadi pergeseran, yaitu pergeseran terhadap pemahaman peraturan dan juga etika. Sehingga hampir seluruh apotek di Tasikmalaya ya, punten ada gangguan teknis ya, koneksinya terputus. Gimana Randy, udah bisa diterima? Udah Pak. Ya, oke ya gitu ya. Jadi itu hanya pelanggaran peraturan dan etika. Kalau peraturan tetap ya. Semua antibiotik, semua obat parenteral itu daftar G. Semua daftar G harus pakai resep dokter. Itu ya. Nah, kalau Terima kenyataannya kasih lain, Pak. ya. Boleh ada lagi mau tanyakan sebelum ke absen? Izin bertanya Pak. Boleh. Izin bertanya Pak. Ya, Izin satu-satu dulu. bertanya Pak. Ya, Aditya dulu, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kan Pak, dulu antibiotik itu dibuat dari bakteri yang dilemahkan untuk melawan bakteri yang ada di dalam tubuh. Ya. Nah, setelah penemuan rumus kimia, antibiotik dibuat secara sintetis. Nah, untuk antibiotik dibuat secara sintetis, apakah di dalamnya terdapat bakteri juga atau bagaimana Pak? Sekian, terima kasih. Ya, baik ya. Satu-satu ya, Aditya dulu ya. Nah, bagus pertanyaannya. Kalau suatu sediaan yang dibuat dari bakteri, ya, itu dicari, dibuatkan atau dilihat rumus kimianya. Rumus kimianya seperti apa, baru dibuatkanlah secara sintetik yang sesuai dengan rumus kimia yang dari bakteri gitu. Nah, jadi kalau tadi pengertiannya kalau antibiotik secara sintetis itu ada bakterinya atau tidak, otomatis tidak ada. Itu adalah senyawa kimia. Nah, makanya sekarang sudah mulai dicoba hindarkanlah penggunaan senyawa-senyawa kimia yang digunakan untuk tubuh karena mau tidak mau senyawa kimia yang masuk ke dalam tubuh itu akan berefek dibandingkan dengan senyawa aslinya gitu loh. Termasuk bukan hanya antibiotik ya, termasuk juga senyawa-senyawa lain. Vitamin C misalnya, vitamin A misalnya itu sama. Nah, itu ya buat Adit ya. Bisa dipahami? Siap Pak. Nah, Bisa. gitu ya.
Ya, oke, yang lain tadi siapa? Siti Hoirul ya? Iya, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin bertanya, kan di antibiotik suka ada di etiketnya dihabiskan. Ya, Kalau misalnya tidak dihabiskan, itu efeknya gimana ya, Pak? ya, Terima bagus kasih. ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. betul sekali. Penggunaan antibiotik itu sekurang-kurangnya 1 kir ya. 1 kir itu adalah satu satuan dosis di mana antibiotik itu harus diminum habis. Nah, biasanya antara 5 hari sampai dengan 1 minggu. Nah, pertanyaannya, apa efek daripada penggunaan antibiotik yang tidak habis? Nah, efeknya adalah kalau kita meminum antibiotik sampai dengan tidak habis, bakterinya belum mati, kita hentikan atau baru pingsan dulu, kita hentikan, nanti bakteri tersebut akan tumbuh lagi dan tumbuhnya akan lebih ganas daripada bakteri yang sebelumnya. Nah, akibatnya adalah pada pemberian antibiotik itu lagi akan menyebabkan kekebalan. Nah, jadi kekebalan atau imunitas di sini adalah bila digunakan secara sering dan berulang-ulang gitu ya. Nah, jadi kalau hanya 1 kali terlupakan itu bisa. Nanti di dalam farmakologi itu harusnya ada grafiknya. Kalau kita ada keterlambatan, kalau ada kekurangan, nah itu konsekuensinya lagi adalah kalau kita belum habis sudah berhenti, infeksinya baru pingsan ya, sembuh dulu sesaat, langsung timbul lagi pada saat penggunaannya itu harus 1 kir, bahkan kemungkinan bisa dilebihkan. 1 kir yang tadinya 5 hari bisa jadi 6 hari. Nah, atau sampai dengan 7 hari. Nah, itu efek penggunaan antibiotik yang tidak habis ya. Bisa dipahami Siti Hairul? Bisa, Pak. Nah, itu ya, Terima itu kasih. dampak daripada penggunaan antibiotik yang tidak habis. Boleh siapa lagi? Boleh siapa? Ya, Neng Popi ya, mangga. Ya, Neng Popi. Ya. Oh ya, bagus. Betul. Betul, betul. Pertanyaannya bagus ya. Jadi ada beberapa antibiotik yang sediaannya topikal. Nah, kalau sediaan topikal itu tidak mutlak harus habis ya. Karena apa? Nah, kalau topikal kan topikal ada sediaan yang 5 gram, 10 gram, atau yang 20 gram. Nah, itu sampai dengan, nah, makanya sebaiknya, ini kalau saran Bapak ya, kalau ada pengobatan topikal dengan mempergunakan antibiotik, nah, kita gabungkan antibiotik per oral digunakan dengan secara kir tertentu dan antibiotik topikal. Nah, kalau antibiotik topikal itu sampai dengan sembuh ya. Sembuh di sini artinya kalau terjadi lesinya itu udah sampai kering ya. Jadi kalau tadinya ada luka terbuka, nah luka terbukanya itu sampai dengan tertutup dan sampai dengan kering. Jadi artinya menjawab pertanyaan dari Neng Popi, bahwasanya kalau untuk antibiotik topikal tidak mutlak harus habis ya. Itu yang mutlak harus habis adalah untuk yang per oral. Baik itu sediaan sirup maupun sediaan tablet ataupun sediaan kapsul. Ya, gitu Neng Popi bisa diterima? Ya. Oke, mangga. Silakan barangkali masih ada yang kurang puas. Ada yang tanyakan? Pak, mau nanya Pak. Boleh. Ya. Boleh ya. Tadi kan ada antibiotik itu ada sintetisnya, ada juga turunannya Pak. Ya. Itu sebetulnya sama aja atau berbeda? Kalau ada perbedaan seperti apa? Mohon dijelaskan sedikit Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih buat tabletnya. Kalau ditanyakan samanya, nah, otomatis sama struktur kimianya. Baik rumus molekulnya maupun rumus strukturnya itu sama. Termasuk juga penggunaannya itu sama. Jadi misalnya antibiotik golongan penisilin. Nah,
salah satu turunan sintetisnya adalah ampicillin dan amoxicillin. Ampicillin dan amoxicillin tersebut mempunyai rumus molekul dan rumus struktur sama, sehingga bisa digunakan untuk infeksi yang sama gitu. Ya, jadi pengertian sama di sini adalah dalam rumus molekul dan rumus strukturnya. Nah, itu ya. Ya, bisa dipahami Sabda? Ya bisa Pak, ya ngerti. Pengertiannya seperti itu. Jadi sama untuk efek terapeutik. Ya, kalau yang berbeda adalah sumbernya. Ada yang sumbernya dari alam, ada yang sumbernya dari kimia. Nah, makanya sekarang mulai dilihat dan dikembangkan, ada obat-obat yang berasal dari alam atau herbal, dan ada obat-obatan yang dari kimia atau sintetis. Nah, itu ya diantaranya. Ya, itu. Boleh masih ada yang lain? Cukup? Oke, kalau cukup, Bapak mau masuk ke seksi absensi. Ya, Bapak mau tutup dulu ininya. Presentasinya udah ya. Bapak masuk ke absensi ya. Bentar, masuk dulu ke sistem, jadi ada waktu. Bentar, Palung. Masuk dulu ke sistem, jadi ada waktu. Hari Kamis ya. Hari Kamis, bentar. Bentar ya, lagi dicari dulu. Lagi dicari dulu di sistemnya, lama. PDF A dulu ya. Bentar. Ya, mulai kelas A ya. Rianti. 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 Nisa. Hadir, Pak. Nah. Rianti ada, Nisa ada, Ade Ayu. Hadir. Oke, Darus. Hadir, Pak. Oke, Darus. Hadir. Harus keluar, Pak. Ya, Darus. Oh ya, lupa ya, Darus keluar ya. Dia Viani. Viani. Hadir, Pak. Bella. 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 Hadir, Pak. Agung, ya. Hadir. Oke, Agung. Hadir, Pak. Ya. Ois. Hadir, Ois. Pak. Siap. Hadir. Fitri, Fadia. Hadir, Pak. Julia. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Nisa. 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 Hadir, Pak. Oke. Yunita. Yunita. Harfiah. Harfiah. Nizar. Harpiah katanya Pak, keluar masuk wae Pak. Ya, oke. Nizar ada ya, oke. Vicky. Vicky sinyalnya Pak katanya jelek. Jen, ya. Jen. Hadir, Pak. Oke, Ratna. Hadir, Pak. Siap. Fasa. Fasa. Hadir, Pak. Fasa. Ya.
Hadir, Pak. Sahra, ya. Lara, Hadir, Pak. Ii, Hadir. nah, Selvia, Selvia hadir, Pak. oke. Randika, Hadir, Pak. oke. Oke, untuk kelas A, silakan meninggalkan Bapak ruangan. Widya Terima hadir. kasih. Wassalamualaikum Bapak warahmatullahi Ayu hadir, Pak. Ya, nanti yang di luar presensi kelas A nanti ya di belakang. Bapak Widya kelas A hadir. Iya, Bapak Ade Ayu ya kelas semua. A hadir. Ya nanti ya. Nanti dimasukkan. Nah, udah masuk. Ya nanti yang tidak terpanggil nanti di belakang. Ini yang ada di absensi di sistem. Kelas B. Ya, kelas B dimulai dari Elsa. Hadir, Pak. Siap. Asfari. Hadir. Hadir, Pak. Siap. Nita. Hadir, Pak. Siap. Siti. Hadir, Pak. Siap. Oh iya, tadi ya Siti. Nurma. Hadir, Pak. Siti Julia. Hadir, Pak. Hilda. Hadir, Pak. Hilda. Hadir, Pak. Ya. Nabila. Hadir, Pak. Taufik. Hadir, Pak. Eng Indri. Hadir, Pak. Acia. Hadir, Pak. Siap. Dewi. Hadir, Pak. Ya, Neng Popi. Udah tadi ada ya. Tiara. Ya. Hadir, Pak. Ya. Tiara. Hadir, Pak. Sandi. Sandi. Sandi pindah jurusan, Pak. Oh, pindah jurusan ya. Rizky. Jihan. Hadir, Pak. Siap. Amelia. Hadir. Siti Salma. Hadir. Siap. Rika. Hadir, Pak. Ulfa. Hadir, Pak. Rafika. Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Pak. Sherin. Hadir, Sherin. Pak. Oke, Hadir. untuk kelas B ya, Bapak cukupkan, silakan meninggalkan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.